Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 8 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan supaya menjadi pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu memberi kami seorang nabi yang bijaksana dan rendah hati, yaitu Yohanes Pembaptis. Kami mohon gerakanlah hati kami untuk selalu mengikuti gaya hidupnya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pengikut Kristus yang bijaksana dan rendah hati. Lewat Injil hari ini, kita bisa melihat ekspresi iman dari Yohanes Pembaptis. Ia selalu menempatkan dirinya di bawah Sang Mesias. Walaupun ia adalah pendahulu Yesus Kristus yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, namun Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Dia sadar akan statusnya sebagai penyiap jalan. Dia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai penyiap jalan bagi Mesias. Dia selalu merasa diri bukanlah siapa-siapa. Karena itu,
dia dengan tegas katakan bahwa Yesus harus makin besar, tetapi dia sendiri harus makin kecil. Hari ini kita dengar bahwa ada orang yang mempersoalkan pembaptisan Kristus. Seorang Yahudi berkata kepada Yohanes, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes menanggapi informasi itu dengan satu penjelasan yang sangat menarik. Katanya, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku mendahuluinya. Sekarang sukacitaku sudah penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Lewat penjelasan ini, lagi-lagi kita bisa melihat betapa bijaksana dan rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Dia sungguh sadar akan statusnya sebagai penyiap jalan dan merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yohanes menyaksikan begitu banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Kenyataan itu dilihatnya sebagai satu keberhasilan Yesus. Sebagai seorang yang sangat bijaksana dan rendah hati, Yohanes tetap menjaga keaslian tingkah lakunya. Ia yang sejak awal hidupnya sederhana, jujur, rendah hati, dan selalu berkata benar, kini di waktu Yesus mulai tampil di depan umum, ia pun tetap menunjukkan sikap yang sama, rendah hati dan berkata jujur dan benar. Ia tidak sombongkan diri atau merasa dirinya hebat. Yesus yang diwartakannya pun memiliki sikap seperti yang sudah diwartakannya. Apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus semuanya benar. Yesus adalah terang, penyelamat. Ia adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu jujur dan berkata benar? Apakah kita tetap mempertahankan sifat-sifat positif tanpa merubahnya walaupun situasi hidup kita berubah? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu tunjukkan sikap seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, untuk selalu rendah hati dan bijaksana walaupun status dan profesi kita berubah. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.